Petugas gabungan dari Mabes Polri dan Polres Jakarta Selatan kembali melakukan olah tempat kejadian perkara di rumah dinas Kadif Propam Mabes Polri, Irjen Verdi Sambo, di Jalan Duren 3, Jakarta Selatan. Lokasi ini menjadi tempat baku tembak sesama polisi antara Barada RE dan Brigadir J. Kabareskrim Polri, Komjen Agus Adrianto, meninggalkan lokasi pada Rabu dini hari setelah olah TKP dilakukan sekitar 5 jam. Dari olah TKP ini, petugas membawa 2 buah koper dari dalam rumah dinas. Sementara untuk mencari terang duduk perkara kasus yang terjadi pada 8 Juli lalu, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo telah membentuk tim khusus. Meski demikian, kasus yang tengah ditangani Polres Jakarta Selatan ini tetap diasistensi Polda Metro Jaya dan Bareskrim Polri. Menurut Kapolri, ada 2 laporan kasus pidana terkait kasus polisi tembak polisi, yakni terkait percobaan pembunuhan dan ancaman kekerasan terhadap perempuan. Saya telah membentuk tim khusus yang dipimpin oleh Pak Wakapolri, Pak Irwasum, kemudian ada Pak Kabareskrim, Pak Kabid, kemudian juga ada ASSDM, karena memang beberapa unsur tersebut harus kita libatkan, termasuk juga fungsi dari Provos dan Pamina. Di satu sisi kami juga sudah menghubungi rekan-rekan dari luar, dalam hal ini adalah Kompolnas dan Komnas HAM. Kasus pidananya ada 2 laporan polisi. Yang pertama terkait dengan percobaan pembunuhan, yang kedua terkait dengan kekerasan, ancaman kekerasan terhadap perempuan. Tim khusus bentukan Kapolri seolah menjadi jawaban atas pinta keluarga Brigadir J. Sang ayah menuntut polisi mengusut tuntas kasus ini, sebab keluarga merasa ada yang janggal dari kematian anaknya. Kalau nggak dipanggil, mana mungkin dia datang ke kamar. Itu aja. Apalagi menodongkan senjata itu. Lah, masuk begitu saja. Tapi ya, itu terserah. Itulah kronologis katanya. Kita ya sah-sah saja. Biar versi orang itu kan. Soalnya anak kita udah meninggal. Yang penting kalau memang diadili, ya si adil-adilnya lah. Transparan, jangan direkayasa. Berdasarkan hasil otopsi sementara, Kapolres Jakarta Selatan menyebut seluruh luka yang ditemukan di tubuh Brigadir J adalah luka tembak. Kami menemukan adanya bekas tembakan di tembok yang ada di tangga itu sebanyak 7. Ada 7 luka tembak masuk dan 6 luka tembak keluar. Dan 1 proyektil bersarang di dada. Saudara J menembakkan dengan menggunakan 2 tangan. Peluru yang ditembakkan oleh saudara RE itu mengenai kelingking dan tembus sampai ke badannya, sehingga itu dihitung 2. Pembentukan tim khusus diapresiasi Indonesia Police Watch atau IPW. Namun dalam dialog Sapa Indonesia Malam 12 Juli, IPW meminta Kadif Propam Mabes Polri dinonaktifkan selama penyidikan berjalan. Apa kaitannya dengan Kadif Propam Inspektur Jenderal Polisi Verdi Sambo sehingga Anda mengatakan tadi harus dinonaktifkan? Padahal kan kalau dalam kasus yang kemudian disampaikan oleh pihak kepolisian bahkan Kapolri, ia adalah tidak terkait dengan kasus ini, bahkan kalau mau dikatakan ya korban. Ini mencegah distorsi, ya, mencegah distorsi, sehingga distorsi pemeriksaan, ya, sehingga IPW mengusulkan hal tersebut. Karena kan dalam posisi jabatan Pak Kadif Propam, beliau kan adalah punya tugas untuk melakukan penegakan disiplin, penegakan kode etik, ataupun penindakan kepada anggota-anggota polisi. Ya, sedang sekarang diperiksa ini adalah anggota-anggota polisi. Ya, itu adalah rilis kami pada saat pertama kami kirim merespon situasi pada pertanyaan media ya pada hari Senin. Dari keterangan polisi, pada saat kejadian Brigadir J diduga memasuki kamar istri Kadif Propam dan sempat menodongkan senjata. Baku tembak dipicu tembakan yang dilepaskan Brigadir J kepada Barada RE. Kepolisian menyebut Barada RE melepaskan tembakan sebagai aksi bela diri. Meski demikian, hasil investigasi tim khusus bentukan Kapolri tentu dinanti. Tim Liputan, Kompas TV.